Matius pasal 15, hari Senin, tanggal 8 September 2025. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini kita lihat bagaimana beberapa orang Farisi dan ahli Taurat khusus datang pergi menemui Yesus dari Yerusalem. Dan mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ini murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang?" Banyak sekali di dalam masyarakat adat istiadat ya. Di setiap suku ada adat istiadatnya masing-masing. Suku Batak, suku Toraja, suku Jawa, orang Cina, atau suku-suku apa ada adat-adat istiadat tersendiri. Tetapi adat istiadat itu kan manusia yang adakan, bukan perintah Tuhan. Manusia yang membuat sendiri ini adat istiadat. Dan dikatakan di sini orang Farisi dan ahli Taurat datanglah kurang lebih menghakimi ya kalau kita lihat di sini. Karena mereka bilang, "Mengapa itu murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang?" Mereka menghakimi murid Tuhan Yesus yang melanggar adat istiadat nenek moyangnya. Salah satu adat istiadat itu membasuh tangan sebelum makan. Nah, mereka bilang, ini kok kenapa nggak melakukan seperti itu? Nah, di situ Yesus menjawab, ya ada kata tetapi. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Adat istiadat nenek ini perintah Allah untuk menghormati ayah dan ibu. Itu perintahnya Tuhan ya. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Jadi ini orang beralasan bahwa kami sudah tidak ada apa-apa padaku karena aku sudah pergunakan untuk masukkan persembahan kepada Allah. Nah, orang tuanya yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka bilang saya nggak bisa kasih lagi karena sudah kasih ke persembahan kepada Allah. Nah, Tuhan kan nggak bilang gitu. Tuhan nggak bilang kasih saya barang yang ada padamu, tapi kasih kasih lapar orang tuamu. Jadi Tuhan kan bilang yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan syukurmu. Bukan persembahan, maaf, bukan syukur ya. Jadi belas kasihan melihat orang tua dibanding harus melakukan adat. Oh iya harus masuk persembahan katanya di gereja. Harus ini padahal kelaparan orang tuanya di rumah. Ini yang Tuhan Yesus jawab kepada mereka bahwa kamu pun melanggar sebenarnya perintah Tuhan. Karena kamu mau melakukan adat istiadat nenek moyangmu. Nah, kita perlu sekali membedakan mana perintah Tuhan dan mana adat istiadat. Karena kadang kita malah nggak lakukan perintah Tuhan karena kita mau lakukan adat istiadat.
Di beberapa tempat-tempat tertentu yang adat istiadatnya masih sangat keras, masih sangat kuat. Cobalah dengan firman ini supaya kita tidak melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang kita. Roh Kudus kiranya menuntun kita masing-masing di setiap suku kita masing-masing dengan adat istiadat kita masing-masing, supaya kita menghidupi perintah Allah, bukan menghidupi adat istiadat. Perintah Allah yang harus kita hidupi. Adat istiadat itu manusia yang bentuk. Ini di situ dikatakan ya bahwa yang ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Adat istiadat itu perintah manusia. Nah, kalau adat istiadat sudah bertolak belakang dengan perintah Tuhan, mari kita tahu melakukan pilihan. Bukan adat istiadat yang kita harus patuhi, tetapi perintah Tuhan. Nah, begitu banyaknya di dalam masyarakat dengan tabu yang ada, adat-adat yang sudah dari tahun ke tahun dijalankan oleh orang dan takut untuk melanggarnya, padahal mereka melanggar perintah Tuhan. Kenapa kita lebih takut melanggar perintah Tuhan daripada kenapa kita lebih takut melanggar perintah manusia? Perintah-perintah yang manusia ajarkan daripada takut melakukan melakukan perintah Tuhan. Jadi mari kita semakin dewasa untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita semakin dewasa untuk taat karena Tuhan sangat menghargai ketaatan saat kita taat kepada perintahnya. Sekalipun itu kelihatan tidak mentaati adat istiadat. Kenapa tidak? Kalau adat istiadat itu berlawanan, bertentangan dengan kebenaran firman, jangan lakukan itu. Hidupi apa yang Tuhan ajarkan. Yang berikut ayat 10, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi Tuhan Yesus berkata di sini, dengar, pakai telinga dengar dan camkan, simpan dalam hati. Camkan ini, simpan itu apa yang didengar di telinga. Jangan dengar baru keluar lagi sudah lupa. Camkan artinya simpan dalam hati. Kenapa? Mazmur 119 kan ayat 11 ya atau 9 yang mengatakan dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ternyata menyimpan firman Tuhan, menyimpan perintah Tuhan itu adalah di dalam hati. Saya cek dulu ayatnya ya, Mazmur 119 ayat 11, benar, ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya kita tidak berdosa terhadap dia, kita perlu menyimpan janjinya dalam hati. Bagaimana tahu janjinya Tuhan? Bagaimana kita menyimpan janjinya? Adalah dengan terlebih dahulu baca, minta pengertian dari Roh Kudus, simpan di dalam hati. Jadi firman yang didengar perlu disimpan, dan ini yang Tuhan Yesus katakan, dengar dan camkanlah, simpanlah dalam hatimu, dengar di telingamu dulu, simpan dalam hati, camkan. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Ternyata nggak najis apa yang kita makan. Jadi ada banyak hal yang orang bilang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan ini. Tuhan Yesus sudah menunjukkan waktu Petrus ya, karena dia tidak terlalu mau campur-campur dengan orang lain, ada hal-hal yang mengenai makanan dan Tuhan munculin penglihatannya yang ada satu turun dari langit dengan berbagai macam binatang-binatang di dalam, dan dia diberi pengertian bahwa tidak apa-apa yang seperti itu karena yang masuk di mulut itu tidak menajiskan orang. Nah, kadang kita terlalu kaku dengan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tetapi apa yang menajiskan orang? Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Pahami ini supaya nggak salah ngerti. Kita pikir yang kita makan yang najis, yang haram. Jangan makan ini karena haram. Tuhan Yesus bilang, yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari hati? Apa yang kita simpan? Apa yang kita dengar? Apa yang kita tanam di dalam hati itu yang keluar saat kita bicara. Yang keluar dari mulut.
Kalau kita semakin simpan yang manis dari Tuhan, makin simpan janji-janji Tuhan, yang akan keluar dari mulut kita nggak akan menajiskan. Tapi kalau kita cuma simpan dendam, iri hati, kemarahan, pasti yang menyembur keluar dari dalam mulut kita. Itu hanya dendam, sakit hati, dan kemarahan. Dan itu bisa sangat menajiskan kita. Ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ini firman yang sering dipakai dan saya pun sering sekali pakai ini untuk mencabut bagi apa-apa yang di dalam hidup kita yang bukan daripada Tuhan. Cabut kalau bukan Tuhan yang tanam penyakit, cabut penyakit itu dari sampai ke akar-akarnya. Semua relasi-relasi yang tidak benar kita cabut di dalam nama Tuhan Yesus dengan firman ini ya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, yang tidak Bapa tanam dalam hidup kita, itu kita perkatakan dicabut sampai dengan akar-akarnya dengan firman Tuhan, supaya nggak tinggal di dalam kehidupan kita. Akar kepahitan bukan Tuhan yang tanam, akar dendam, akar cemburu, akar kesombongan bukan Tuhan yang tanam dalam diri kita. Tanaman yang ditanam oleh Tuhan adalah akar kasih, damai sejahtera, sukacita, semua itu yang Tuhan tanam yang menghasilkan buah roh nantinya ya. Karena apa yang ditanam itu yang akan kita tuai. Nah, yang ada di surga hanya yang ada buah rohnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri. Nah, itu yang ada akarnya. Tetapi yang bukan berasal dari Bapa yang di surga, kita perkatakan akan dicabut dengan akar-akarnya. Nggak ada lagi yang tinggal in the name of Jesus. Ayat 14, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya coba bisa orang buta yang pegang orang buta sama-sama jalan dengan tongkatnya jatuh ke jurang. Jadi diperlukan. Jangan cari orang buta untuk nuntun kita. Karena kita malah akan dibawa ke jurang atau ke lubang. Carilah orang yang penglihatannya jernih untuk bisa menuntun kita. Supaya kita bisa dituntun ke tempat yang benar. Ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Ini Petrus nggak ngerti itu jadi tanya lagi. Apa itu maksudnya tadi Tuhan? Apa itu maksudnya bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut itu menajiskan. Petrus bilang, aduh saya belum mengerti, kami belum paham. Tuhan Yesus bilang, masa kamu tidak tahu kalau bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, mau makan kerupuk kah, mau makan panada kah, mau makan keju kah, mau makan onde-onde kah, mau makan nasi kah, mau makan spaghetti, semua yang masuk ke dalam mulut itu akan turun ke dalam perut, tapi nantinya akan dibuang di jamban. Jadi nggak ada yang tinggal ya, keluarnya ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas karena dia dikecam oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bilang, masa murid-muridmu melawan adat istiadat tidak cuci tangan sebelum makan. Tuhan berkata, tangan yang tidak dibasuh saat makan tidak menajiskan orang, tetapi dari hati. Nah, di sini kita bisa lihat dari hati timbul apa? Segala pikiran jahat. Jadi pikiran jahat yang mencoba mencelakakan orang, membunuh orang, menjatuhkan orang, semuanya berasal dari hati. Bagaimana bisa timbul di hati? Dilihat oleh mata. Lihat orang sukses, aduh cemburu datang. Di dalam hati muncullah
bagaimana menjatuhkan. Mata melihat atau mendengar orang sukses cemburu. Jadi semua dimulai nantinya dulu mungkin dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, baru nantinya di situ turun ke dalam hati, dan di dalam hati itulah akan muncul pikiran yang jahat. Pembunuhan dimulai dari dalam hati. Orang mulai merancangkan pembunuhan karena ada di dalam hati. Bersinah, melihat dulu, mulai pikir-pikirkan dalam hati, gimana ya, mungkin bayang-bayangkan nih kalau lihat itu, aduh kalau saya cerita sama orang ini ya nyaman. Mulailah di situ, dimulai semua dari hati. Bercabul, mencuri, sumpah palsu dan hujat. Jadi kenapa Salomo di Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Ternyata hati kita yang paling penting kita jaga, karena kehidupan terpancar di sana. Akar kepahitan bisa dapat, segala akar kejahatan juga bisa muncul di sana. Jadi saat kita jaga hati kita, setiap kali ada pikiran jahat mau datang, segera buang. Segera pakai firman Tuhan untuk buang. Pakai Kolose, ada ayat di Kolose 3 ayat 5. Matikan dalam dirimu. Saat di dalam dirimu datang cemburu, iri hati, sombong, mau menghakimi orang, segera Tuhan Roh Kudus tolong aku, matikan dalam diriku untuk aku buang di dalam hatiku pikiran-pikiran yang bisa membawa saya melakukan hal-hal yang jahat. Dan supaya kita tahu benar-benar sumber dari hati, jangan pikir dari luar. Hati kita yang terus perlu kita jaga. Kalau hati kita mulai memikirkan, melihat orang lain, berteman dengan orang lain, kita jadi cemburu, mencoba memerusakkan hubungan pertemanan. Atau melihat pasangan kita akrab dengan orang tuanya, kita jadi cemburu, mencoba merusak. Jadi apa saja yang seperti itu berasal dari pikiran yang jahat yang kita bisa buang jauh-jauh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, senjata yang bisa menolong kita membuang semua akar-akar pikiran yang jahat yang bisa timbul di dalam hati kita. Berikutnya perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini luar biasa ya. Kita baru baca tentang Tirus tadi, nyanyian ratapan Tirus. Kita baca sebelumnya di pasal 26, nubuatan melawan Tirus. Dan di sini muncul, dikatakan, Tuhan Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Luar biasa ya bagaimana hubungkan pembacaan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini perempuan orang Kanaan kan nggak maksudnya musuhan dengan orang Israel ya, orang Yehuda. Dan ini perempuan Kanaan yang datang minta tolong, belas kasihan Tuhan Yesus. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini Tuhan Yesus cuek sekali, kasihannya. Coba kita pergi ke satu tempat di situ baru sudah memohon-mohon tolong kasihani baru dicuekin. Bisa kan kita tergores ya, sensitif. Kalau sudah digituin bisa aja ya. Emang gue pikirin aku bisa pergi cari orang lain yang bisa sembuhkan anakku ya. Daripada dicuekin begini, harga diriku di mana. Saya udah datang jalan kaki jauh-jauh, tetapi apa reaksi perempuan ini ya kita akan lihat. Jadi tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Meminta kepada Yesus, ini murid-muridnya ya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ternyata dia berteriak-teriak tuh minta dikasihani. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Tuhan Yesus mau bilang, saya nggak diutus ke orang Kanaan. Saya cuma diutus ke orang Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia tidak lari karena dimarahi. Dia tidak lari karena tidak dibicarai. Dia tidak sensitif dan tinggalin Yesus sambil jengkel dan mengeluh. Apa yang dia lakukan? Dia malah makin mendekat.
Dia makin mendekat dan cara mendekatnya nggak datang dengan sombong. Dia mendekat dan menyembah dia. Dia jatuh tersungkur, menyembah Yesus dengan rendah hati. Dia datang dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia minta ini 3 kata, Tuhan tolonglah aku. Dia nggak macam-macam bilang, iya saya tahu anakku sakit, tapi janganlah begituin kita lah. Saya tahu saya butuh kamu, tapi janganlah saya dibegituin. Enggak, perempuan ini rendah hati. Dia tahu apa yang dia cari sama Yesus ada. Yesus sanggup memberikan. Jadi diapain pun dia tetap tidak bergeming ya. Nah, kadang kita kalau mau sesuatu, kita cepat menyerah atau kita ya sudah deh, nyerahlah gitu. Ini perempuan enggak, dia malah semakin mendekat dan percaya dengan teguh hati bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia sehingga dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus kata-katain ini perempuan anjing loh. Ini tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Tadi kan dikatakan aku datang untuk domba-domba yang hilang dari Israel ya, umat Israel. Jadi dia bilang, oh nggak patutlah saya lemparkan kepada anjing. Kalau saudara yang dapat begitu, udah nggak dibicarain, terus dibilangin aku nggak datang untuk kalian. Ini dikata-katakan lagi anjing, apa nggak tinggalin begitu ngambek pergi ya, nggak usah, sudahlah anakku sakit nggak apa-apa deh aku cariin tabib atau dukun lain. Ini sombong sekali, bisa banget bilang ternyata seperti ini Tuhan Yesus. Kalau kita ya yang bisa melihat seperti itu, tapi apa yang dilakukan oleh wanita ini. Ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia malah membenarkan, benar Tuhan saya anjing, kurang lebih begitu ya. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menyebut dirinya anjing ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa ya. Ini iman perempuan Kanaan untuk anaknya sembuh. Dia rela sangkal diri, pikul salibnya, serahkan nyawanya untuk anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia rela dikata-katain anjing. Dia tetap datang rendah hati mendekat kepada Yesus. Dan buah dari iman wanita ini, buah dari dia serahkan nyawanya benar-benar. Dia nggak pertahankan harga dirinya. Oh oke lah nggak apa-apa aku dikatain anjing, yang penting anakku bisa sehat. Dan Tuhan Yesus berkata, Hai ibu, besar imanmu. Coba ingat pembacaan sebelumnya. Kepada murid-murid Tuhan Yesus pun sendiri, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Hai orang yang kurang percaya. Ini murid-murid Yesus sendiri dikatakan kurang percaya. Hai kamu yang tidak beriman saat menyeberang danau ya, ada juga di situ yang dikatakan Tuhan Yesus berkata, Hai kamu orang yang um, tidak percaya, kecil imanmu. Ini Tuhan Yesus bilangin, ini ibu, besar imanmu. Kenapa? Dia pantang menyerah. Dikata-katain apapun, diperlakukan apapun, dia nggak nyerah. Karena dia tahu pada Yesus ada jawaban untuk anaknya. So, kita hari ini apakah mungkin kita dikata-katain orang, kita dipandang remeh orang, kita nggak dihargai orang, karena kita mencari kebenaran yang ada pada Yesus. Sok suci lah, sok rohani lah, sudah jadi pendeta lah, yang gitu-gitu, apalah yang orang katain kita. Teladan ada pada perempuan Kanaan ini. Dia mencari kebenaran yang ada pada Yesus. Supaya kita nggak nyerah dengan mungkin kita dapat hinaan kah, nggak dicuekin kah, atau apa saja. Kita tahu bahwa ada upah saat kita berani sangkal diri seperti perempuan Kanaan ini. Yang berikut, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit.
Ayat 29, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang tersebut. Melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Apa yang dilakukan orang saat mereka sembuh? Memuliakan Allah Israel. Apapun yang kita lakukan, bukan untuk kita yang dimuliakan. Yesus tidak mencari dia dimuliakan, tetapi Bapaknya yang dimuliakan. Apapun yang kita lakukan, semua adalah untuk kemuliaan Allah. Kembali Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita lanjut perikop berikut. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nomor ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ini Yesus benar-benar penuh belas kasihan. Dia udah capek sembuhkan banyak sekali nih orang yang disembuhkan di ayat sebelumnya ya, perikop sebelumnya. Tapi Yesus nggak perhatikan dirinya. Dia nggak bilang saya capek, aduh masih mau ngurus lagi makanan mereka, capek deh gue. Biasa kan kadang gitu. Saya kan sudah sembuhkan mereka, biarlah deh mereka urus diri sendiri. Enggak. Tuhan Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saya berdoa Roh Kudus juga memberikan kita hati yang tergerak belas kasihan kepada orang lain. Dan Yesus tahu apa kebutuhan orang-orang yang mengikuti mereka. Tuhan Yesus sensitif. Tuhan Yesus nggak bilang, hatiku tergerak mau kasih mereka baju. Mereka nggak butuh baju. Yang mereka butuh makanan. Hatiku tergerak mau kasih mereka mobil. Bukan mobil yang dibutuh, makan. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, ayat 33, murid-muridnya sekarang yang bicara ke Yesus. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Fakta langsung dilihat murid. Nggak mungkin lah, impossible. Banyak sekali orang begini. Di mana mau dapat roti untuk beli supaya orang sebanyak ini bisa kenyang? Bayangin loh, 4.000. Ini kan belum dikasih tahu jumlahnya, tetapi judulnya kan 4.000 orang. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Yang kita ingat pembacaan Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh mereka duduk di rumput. Kali ini di tanah ya, mereka di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Kembali apa yang dilakukan Yesus saat mau makan dan memberi makan. Mengucap syukur kepada Bapaknya, memecah-mecahkan rotinya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kita lihat proses pemberian makan Yesus ya, sama persis yang dilakukan waktu memberi makan 5.000 orang. Yesus mengambil ikan dan roti dari tangan murid-muridnya, dia mengucap syukur, memecah-mecahkan itu baru diberikan ke murid-muridnya. Dia delegasikan murid-muridnya setelah dia mengucap berkat dan dibagikan untuk ke murid-muridnya untuk diberikan kepada orang banyak. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ayat 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Kita lihat, ini kedua kalinya Tuhan Yesus memberi makan banyak sekali orang ya. Yang sebelumnya 5.000 orang, itu Tuhan Yesus memberikan mereka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ada sisa 12 bakul penuh rotinya, dan di sini ada sisa 7 bakul penuh
roti, potongan-potongan roti. Yang ikut makan itu 4.000 laki-laki dan nggak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi yang dihitung itu cuma laki-laki jumlahnya 4.000 dan perempuan dan anak-anak nggak dihitung di situ. Jadi mungkinlah kurang lebih mungkin 4.500 atau 5.000 orang ya keseluruhan. Ya, demikian pembacaan firman hari ini. Luar biasa kita terus dibukakan, diberi pengertian oleh Roh Kudus melalui contoh-contoh bagaimana Tuhan Yesus menghadapi eh, orang-orang Farisi, menghadapi ahli Taurat, bagaimana eh, dengan perempuan Kanaan, bagaimana Yesus berbelas kasihan melihat orang-orang yang mengikuti Dia. Dan teladan-teladan ini yang kiranya Roh Kudus terus tolong kita untuk benar-benar kita simpan dalam hati ini firman-Nya, supaya saat kita membutuhkan itu Roh Kudus tinggal mengingatkan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.